Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan merangkai dengan menggunakan fotodioda. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang perbedaan fotodioda dengan infrared. Nah, aplikasi fotodioda itu apa aja sih? Itu salah satunya bisa digunakan sebagai rangkaian detektor untuk mendeteksi tetesan infus. Nah, pada video kali ini saya akan membuat rangkaian sejenis dengan fotodioda, tapi outputnya nanti dalam bentuk cahaya aja. Jadi keluarannya itu membentuk cahaya. Kita hubungkan dengan saklar cahaya. Tapi nanti teman-teman juga bisa menghubungkannya dengan microcontroller. Jadi bisa didapat grafik yang menyatakan jumlah tetesannya. Kita akan mencoba membuat rangkaiannya. Yang digunakan bisa dilihat di sini, kemudian bisa dilihat juga dalam blok diagram berikut. Kita akan mencoba membuat rangkaiannya. Pertama-tama kita gunakan LED di sini sebagai sumber cahaya. Nah, LED itu kakinya ada yang positif dan ada yang negatif. Yang ini yang bagian negatif, yang ini yang positif. Nah, kita hubungkan bagian yang positif itu nanti dekat dengan sumber. Nah, di sini karena saya menggunakan baterai 9 volt, jadi saya butuh resistor untuk membatasi arus yang ke LED. Jadi nanti di antara kutub positif dan LED itu nanti kita batasi dengan resistor seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan membuat rangkaian fotodiodanya. Oke, untuk rangkaian pendeteksinya itu saya nanti menggunakan fotodioda dan saya menggunakan resistor 10 kilo ohm untuk membatasi arusnya dan untuk membagi tegangannya. Sama seperti yang tadi, di sini juga saya pasang seri. Nah, tapi berbeda dengan LED, fotodioda itu dipasang terbalik dengan sumbernya. Jadi yang kaki negatif itu ditaruh di dekat kutub positif baterai, sedangkan kaki yang positif di kutub negatif baterainya, seperti ini. Oke, setelah kita membuat rangkaian sumber dan pendeteksinya, nanti kita pasangnya seperti ini. Jadi lapisan pendeteksi dari fotodioda itu menghadap ke sumber cahaya. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan microcontroller, nanti masukannya ini bisa langsung disambungkan ke mikro, lalu dibuat pemrogramannya. Tapi saat ini saya akan menggunakan transistor dan LED saja sebagai pendeteksinya. Di sini saya menggunakan transistor BC547. Kaki-kakinya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, kita akan memasang BC547 ini. Pada kaki kolektor kita akan pasangkan dengan LED sebagai indikator bahwa ada arus yang mengalir pada kaki basisnya. Nanti arusnya itu atau tegangannya didapat dari masukan dari fotodioda ini. Di sini saya gunakan LED, pemasangannya sama. Yang kaki positif itu di dekat resistor, yang kaki negatif itu di kaki kolektor transistor. Nah, kemudian kaki emitornya itu kita hubungkan dengan sumber tegangan yang negatif. Oke, tadi rangkaian pembagi tegangan antara resistor dan fotodioda itu kita gunakan sebagai masukan di kaki basis, sehingga ini terhubung di kaki basis transistor. Oke, begini rangkaiannya.
Oke teman-teman, kita akan mencoba menghubungkan rangkaian ini dengan sumber tegangan 9 volt. Nah, saat ini sumber atau yang saya gunakan di sini adalah LED, akan memancarkan cahaya saat diberi tegangan dari sumber. Nah, di sini kita lihat LED yang sebagai indikator itu masih mati. Jadi cahaya dari LED itu akan diterima oleh fotodioda, tapi di sini LED-nya belum menyala. Nah, kemudian kalau kita beri penghalang di antara LED dan fotodioda, maka yang terjadi adalah LED-nya akan menyala. Nah, di sini kalau kita aplikasikan dalam tetesan infus, jadi kalau kita kasih penghalang atau dalam tetesan infus itu ada air yang menetes, air infus yang menetes, maka akan dinilai sebagai satu masukan. Jadi seperti ini. Kita akan mencoba melakukan pengukuran pada kaki basis. Jadi kalau keadaannya di sini di antara fotodioda dan LED itu tidak ada penghalang, maka tegangan di kaki basis itu akan mendekati 0. Nah, tapi saat dia diberi penghalang, di kaki basis akan terdeteksi adanya tegangan dan lampu LED itu menyala. Nah, perbedaan ini disebabkan karena ada resistansi dari fotodioda itu berubah. Dia adalah transmitter yang akan mendeteksi ada tidaknya cahaya. Jadi dia berpengaruh pada resistansi fotodioda itu sendiri. Baik teman-teman, video tadi kita sudah mencoba aplikasi dari fotodioda. Silahkan teman-teman untuk mencoba.